Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami melalui firman-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi Jehovah gabi raja gumong liat portibion. Diari na sasadei sada situtu Jehovah kuarnape sadado. Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Zakaria sedang berbicara kepada suatu bangsa yang sedang mengalami penderitaan. Mereka diganggu oleh negeri-negeri tetangga. Mereka merasa kecil hati atas jumlah mereka yang sedikit, serta bait suci yang tampaknya tidak memadai, dan ibadah mereka lesu. Akan tetapi Allah berfirman, "Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion." Allah berjanji untuk memulihkan negeri mereka, kota mereka, serta bait suci mereka. Seperti nabi-nabi yang lain, Zakaria mencampur adukkan nubuat masa sekarang, masa depan yang dekat, dan zaman akhir menjadi satu panorama yang berdampak luas. Melalui pesannya kita mengetahui bahwa pengharapan kita terdapat di dalam Allah dan Mesiasnya yang sepenuhnya mengendalikan dunia. Dalam janji pemulihan ini, yaitu yang paling tepatnya kedatangan Kristus sebagai hakim atas dunia ini, kedatangannya tidak ada yang tahu kapan pastinya. Yang jelas harus dilakukan adalah mempersiapkan diri setiap waktu akan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dan cara kita mempersiapkannya adalah dengan mempersiapkan diri kita sendiri sebagai orang percaya. Artinya ketika Kristus datang, kita siap secara iman dan juga perbuatan kita. Semua itu dimulai dari saat ini, bukan nanti dan besok yang tidak pernah habisnya. Berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya sebagai hakim agung yang memulihkan segala keadaan, membawa kedamaian serta keadilan bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Kita mengetahui bahwa segala kuasa ada di bumi ini ada di bawah kuasa Yesus. Hal ini merupakan suatu kebenaran. Namun hingga saat ini tidak sedikit orang yang mempercayakan dirinya kepada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Menduakan Tuhan, artinya sebagai orang yang percaya, namun tidak sepenuhnya, sebab masih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain yang dianggap dapat menyelamatkan hidupnya di dunia ini. Maka pada saat kedatangan Kristus sebagai hakim agung yang akan menghakimi kita, yang akan mengadili segala perbuatan kita di dalam iman, maka yang pantas mendapatkan hukuman akan menerimanya. Dan orang-orang yang setia beriman dan bertindak di dalam iman kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Mereka inilah yang akan menempati bumi yang baru dan langit yang baru, yang di sanalah Tuhan menjadi raja dan kuasa-kuasa lain tidak akan ada. Semua orang hanya akan memuji memuliakan Tuhan sebagai raja atas seluruh bumi. Dan semua orang hanya akan menyebut nama Tuhan sebagai raja atas seluruh bumi. Sahabat yang baik hati, kita tidak menunggu hari kedatangan Mesias barulah kita menyerahkan hidup kita dalam kuasa Tuhan sebagai raja satu-satunya atas seluruh bumi. Mulai dari saat ini, hidup kita ini berada dalam kuasa dan perlindungan Tuhan kita. Dan semua yang kita lakukan mulai saat ini adalah hal yang sesuai dengan kehendak Raja satu-satunya di bumi. Sehingga ketika kedatangannya kelak, kita didapati hidup sebagai orang yang beriman dan bertindak sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penguasa atas kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang kita puji dan muliakan dalam hidup kita. Dan dialah satu-satunya Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami serahkan di bawah kuasa Yesus Kristus. Hidup kami dikendalikan oleh Yesus Kristus. Dan mulai saat ini Tuhan,
Kami mau berjanji, berkomitmen, hanya mengandalkan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, mengandalkan kasih-Mu yang memelihara kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami bersandar pada kekuatan-kekuatan di dunia ini, ketika kami bersandar kepada pikiran kami sendiri. Mohon ampun kami Tuhan di hadapan-Mu, biarlah kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah penguasa, Engkaulah Raja, Engkaulah yang mengendalikan hidup kami. Amin.